Perkenalkan, saya Sinta Valentina Hutagaul. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ekologi pertemuan 13, yaitu analisis vegetasi dengan metode kuadran. Metode ini sama dengan metode jalur atau transek, diterapkan untuk melakukan pengambilan data vegetasi yang memiliki tingkat struktur berbeda dari zona depan sampai belakang, termasuk ke dalam strata tumbuhan atas seperti pohon dan tihang, dan pada karakteristik zona vegetasinya biasanya ditandai oleh jenis tertentu yang menjadi ciri khas pada zona tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan ialah lahan ukuran 20x20 meter, meteran jahit, tali rafia, 4 buah potongan kayu atau pasak, gunting, handphone atau kompas, buku dan alat tulis. Baik, di sini saya akan melaksanakan salah satu praktikum, yaitu analisis vegetasi. Pada analisis vegetasi ini saya akan menggunakan metode kuadran. Langkah pertama untuk melakukan praktikum tersebut adalah kita perlu menentukan titik pusat yang akan kita gunakan untuk praktikum tersebut. Saya telah menentukan titik pusat yang akan saya gunakan seperti ini. Setelah kita menentukan titik pusat yang akan digunakan, lalu kita akan menentukan ke arah mana kita akan membuat garis transeknya. Saya menentukan menggunakan kompas. Saya akan menarik garis dari utara ke selatan, lalu akan dipotong dari garis dari barat ke timur. Selanjutnya kita akan mengukur yang mana 10 meter ke utara dan 10 meter ke selatan. Setelah itu kita akan menandakan daerah yang sudah kita ukur menggunakan tali rafia. Selanjutnya, kita akan mengukur 10 meter ke arah selatan. Selanjutnya kita akan menancapkan kayu sebagai penanda. Setelah itu, 10 meter ke arah timur. Dan yang terakhir 10 meter ke arah barat. Setelah kita membuat garis transek dari utara ke selatan lalu dari barat ke timur, kita akan menentukan kuadran yang mana arah kuadran mengikuti arah jarum jam. Di sebelah sini menjadi kuadran pertama, lalu ini menjadi kuadran kedua, ini menjadi kuadran ketiga, dan ini menjadi kuadran keempat. Setelah ada kuadran yang kita tentukan, pada kuadran 1, saya akan menentukan atau menganalisis tumbuhan mana yang termasuk tihang ataupun tumbuhan mana yang termasuk pohon. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan jarak dari titik pusat ke tihang ataupun pohon. Setelah mengukur dari titik pusat ke tumbuhan ini, saya memperoleh jarak yaitu 4,3 meter. Setelah mengukur jarak, saya akan mengukur diameter dari tumbuhan tersebut, yang mana kita harus mencari kelilingnya terlebih dahulu. Dan untuk mencari keliling, kita dapat menggunakan meteran jahit. Setelah mendapatkan keliling, kita akan membagi hasil keliling tersebut dengan 3,14, maka hasil tersebut akan menjadi diameter pada tumbuhan itu. Setelah diukur, saya memperoleh kelilingnya yaitu 110 cm dan diperoleh diameternya yaitu 35 cm. Sehingga dari diameter yang diperoleh, tumbuhan ini termasuk dalam tihang. Langkah selanjutnya adalah saya akan mengukur tinggi dari tihang. Sebelumnya, tumbuhan ini merupakan tumbuhan sawo manila hijau
Lalu saya akan mengukur tingginya seperti pertemuan sebelumnya. Cara mengukur tinggi suatu tumbuhan itu di mana ada seorang akan berdiri di sekitar pohon dan saya akan berdiri menjauhi pohon. Lalu saya akan memperkirakan tinggi dari tumbuhan tersebut menggunakan perkiraan jengkal dan dikalikan dengan tinggi orang tersebut. Setelah memperkirakan tinggi, saya memperoleh tinggi dari tumbuhan atau tiang sawo itu yaitu 4,8 meter. Diperoleh lebar tajuknya 4,5 meter dengan nama lokal tumbuhan sawo dan ilmiahnya Manikara zapota. Mengukur dari titik pusat ke tumbuhan ini, dan tumbuhan ini merupakan tumbuhan tembesu. Lalu jarak yang saya peroleh dari titik pusat ke tumbuhan ini yaitu 600 cm atau 6 meter. Selanjutnya kita akan mengukur keliling dari tumbuhan ini, lalu mencari diameternya. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari kelilingnya menggunakan meteran jahit, dan untuk mengukur tinggi diameter suatu tumbuhan, kita harus berdiri dan mengukur setinggi dada. Setelah mengukur keliling dari tumbuhan tembesu ini, saya memperoleh kelilingnya yaitu 150 cm dan diameternya 47 cm. Maka tumbuhan ini termasuk dalam pohon. Selanjutnya, saya akan mengukur tinggi dari pohon tembesu ini. Diperoleh tinggi dari tumbuhan tembesu tersebut yaitu 880 cm atau 8,8 meter. Diperoleh lebar tajuknya 6 meter dengan nama lokal tumbuhan tembesu dan nama ilmiahnya Fagraeae fragrans. Setelah saya mengukur jarak dari titik pusat ke tumbuhan ini, saya memperoleh jaraknya itu 450 cm atau sekitar 4,5 meter. Selanjutnya saya akan mengukur keliling dari tumbuhan ini. Lalu saya memperoleh keliling dari tumbuhan ini yaitu 80 cm dan diameternya yaitu 25,4 cm, sehingga tumbuhan ini termasuk dalam tihang. Jenis dari tumbuhan tihang yang saya ukur yaitu tumbuhan nangka. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi dari tumbuhan nangka ini. Setelah mengukur tinggi dari tumbuhan nangka, diperoleh tinggi dari tumbuhan nangka tersebut sekitar 800 cm. Diperoleh lebar tajuknya 5 meter, nama lokalnya tumbuhan nangka dan nama ilmiahnya Artocarpus heterophyllus. Setelah saya melakukan pengukuran, diperoleh jarak dari titik pusat ke tumbuhan ini yaitu 675 cm atau 6,75 meter. Selanjutnya saya akan mengukur diameter dari tumbuhan ini. Diperoleh keliling dari tumbuhan ini yaitu 120 cm atau 38,2 meter, sehingga tumbuhan ini termasuk dalam jenis pohon. Tumbuhan pohon ini adalah tumbuhan tembesu. Langkah selanjutnya saya akan mengukur tinggi dari tumbuhan tembesu tersebut. Setelah mengukur tinggi dari tumbuhan tembesu, saya peroleh tingginya yaitu 960 cm atau 9,6 meter. Diperoleh lebar tajuknya 5,5 meter dengan nama lokalnya tumbuhan tembesu dan nama ilmiahnya Fagraeae fragrans. Setelah mengukur dari titik pusat, diperoleh jaraknya yaitu 150 cm atau 1,5 meter. Langkah selanjutnya ialah mengukur diameter dari pohon tersebut. Diperoleh kelilingnya 130 cm dan diameternya 41,4 cm. Lalu untuk mengukur tinggi digunakan cara yang sama, diperoleh tingginya yaitu 800 cm atau 8 meter. Lebar tajuknya yaitu 5 meter dan nama lokalnya tumbuhan sawo dengan nama ilmiah Manikara zapota. Setelah dilakukan pengukuran, diperoleh jaraknya yaitu 300 cm atau 3 meter. Berikutnya dilakukan pengukuran diameter dan diperoleh kelilingnya yaitu 100 cm dan diameternya 31,8 cm. Untuk pengukuran tinggi diperoleh tingginya yaitu 640 cm atau 6,4 meter. Diperoleh lebar tajuknya yaitu 4 meter dengan nama lokalnya tumbuhan sawo dan ilmiahnya Manikara zapota. Dilakukan pengukuran dari titik pusat dan diperoleh jaraknya yaitu 150 cm atau 1,5 meter. Diperoleh kelilingnya 120 cm dan diameternya 38,2 cm. Untuk pengukuran tingginya diperoleh tingginya yaitu 720 cm atau 7,2 meter. Diperoleh lebar tajuknya yaitu 4,5
meter dan nama lokal tumbuhannya sawo dengan nama ilmiah Monica rhizophyta. Setelah dilakukan pengukuran dari titik pusat ke tumbuhannya diperoleh jaraknya yaitu 350 cm atau 3,5 meter. Untuk pengukuran diameter diperoleh kelilingnya yaitu 122 cm dengan diameter 38,8 cm. Untuk tinggi tumbuhan tersebut diperoleh tingginya yaitu 880 cm atau sama dengan 8,8 meter. Diperoleh lebar tajuknya yaitu 5,3 meter dan nama lokalnya tumbuhan nangka sedangkan nama ilmiahnya Artocarpus heterophyllus. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.